Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya begitu juga dengan saya dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, di dalam video pembelajaran Quran tematis kali ini, Ustadz Andi akan membicarakan terkait dengan spirit hijrah di masa pandemi. Beberapa waktu yang lalu, kita baru saja merayakan Tahun Baru Hijriah. Tahukah kalian kenapa kemudian kita mengenal dengan penanggalan Hijriah? Penanggalan Hijriah merupakan ide daripada Khulafah Rasyidin yang kedua, yaitu adalah Umar bin Khattab. Kenapa diambil penanggalan Hijriah? Karena ini berdasarkan hijrahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat dari kota Makkah menuju ke kota Madinah atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, tahukah kalian apa sebenarnya esensi atau makna daripada hijrah itu sendiri? Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajiru yaitu adalah orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita meninggalkan sesuatu atau sikap atau perbuatan yang mungkin buruk di masa lalu, kemudian kita menjadi orang yang lebih baik, itu sama halnya kita pun juga menjadi orang yang berhijrah. Atau ketika kita mungkin sebelumnya adalah anak atau orang yang tidak biasa dengan sholat berjamaah atau sholat 5 waktu, lantas kemudian kita memiliki motivasi, di tahun baru ini saya harus berubah, maka saya harus melakukan sholat 5 waktu dengan cara sholat berjamaah. Itu pun juga bagian daripada hijrah atau makna daripada hijrah itu sendiri. Dalam hal ini Ustadz akan berbicara terkait spirit hijrah di masa pandemi. Yang pertama, prinsip yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, yaitu adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meningkatkan iman dan takwa? Karena banyak di antara kita, bahkan saudara-saudara kita, bahkan hampir mayoritas orang-orang di sekeliling kita, mereka disibukkan dengan persoalan corona. Mereka disibukkan dengan urusan virus ini. Bahkan dampaknya luar biasa, sampai dampak sosial, ekonomi, bahkan dampak politik. Bahkan ketika kita pun akhirnya ikut-ikut menyalahkan gara-gara virus, kemudian keadaan menjadi kacau seperti sekarang ini. Salah satu di antaranya, kita sampai sekarang ini pun juga masih belum dibolehkan untuk bertatap muka, untuk sekolah sebagaimana biasanya. Apakah lantas kemudian kita akan menyalahkan keadaan ini? Tentunya tidak, karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asoba min musibatin illa biidznillah. At-Taghabun ayat 11, yang artinya tidak ada sebuah kejadian, tidak ada sebuah peristiwa di muka bumi ini kecuali semuanya itu atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kemudian berpikir bahwa penyebab kematian itu disebabkan oleh virus, bahwa kematian itu disebabkan oleh corona, itu adalah hal yang salah. Karena pada prinsipnya kematian itu tidak lain dan tidak bukan bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Likulli insan ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap di antara kita memiliki ajal. Kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika datang ajal itu, maka tidak akan bisa diundur maupun diajukan. Maka kejadian semacam ini tidak lain dan tidak bukan semuanya atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kemudian dipanggil atau meninggal gara-gara atau mungkin diindikasikan karena virus ini? Maka kita kemudian kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Semuanya milik Allah dan semuanya pun juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, maka tidak akan sekali-kali menyalahkan keadaan. Maka tidak akan sekali-kali menyalahkan kondisi semacam ini. Karena semuanya ini atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, lantas spirit yang kedua yaitu adalah apa? Memperbaiki mindset, memperbaiki pola pikir kita. Atau dalam istilah lain Ustadz Andi akan sampaikan yaitu adalah tajdidun niyat. Maka perbaiki niat kita pertama kali. Apa niat kita hidup di dunia ini? Apa niat kita sekolah di Hasyim Asy'ari? Kalau niat kita hidup di dunia ini karena memang pengen mencari penghasilan, pengen mencari keuntungan duniawi, maka jangan sekali-kali kemudian kita berharap akhirat. Tapi ketika kita kemudian memiliki tujuan bahwa kita diciptakan oleh Allah, bahwa ketika kita memiliki niat ketika kita sekolah di Aliyah Hasyim Asy'ari, tujuan tidak lain tidak bukan ila kalimatillah, hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan bernilai ibadah. Oleh karena itu, rubahlah mindset kita, rubahlah cara berpikir kita, bahwa setiap apa yang kita lakukan harus bermakna ibadah. Ketika kita akan makan, awalilah dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, maka makan kita pun juga akan bernilai pahala. Ketika kita akan berangkat ke sekolah misalnya, kita pun mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka langkah kita pun juga akan dihitung sebagai pahala atau ibadah. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, maka di dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan tujuan hidup kita hanya menyembah kepada Allah sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, aku ciptakan manusia sebagaimana orang-orang sebelum kamu, tujuannya tidak lain dan tidak bukan yaitu adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengagungkan asma Allah dan senantiasa beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang ketiga anak-anakku semuanya, spirit hijrah di masa pandemi yang harus kita lakukan yaitu adalah apa? Memperbaiki ibadah kita. Baik itu sholat, zikir, infak, sodakoh, dan lain sebagainya. Kita harus memperbaiki itu semuanya. Coba kita tengok yang menjadi dasar kita disebut seorang muslim atau bukan. Itu adalah sholat. Maka perbaiki dulu sholat kita. Apakah sholat kita sudah baik? Apakah sholat kita sudah benar? Apakah sholat kita ini sudah sempurna? Karena sholat menjadi penentu apakah hidup kita akan menjadi sempurna, menjadi baik atau tidak. Maka perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir cuma satu, yaitu di mana letaknya? Di sholatnya. Maka ketika kita sudah mengaku seorang yang beragama Islam, mengaku seorang muslim, tapi kita tidak mau mengerjakan sholat, maka sudah menjadi pertanyaan apakah kita masih pantas atau masih layak disebut sebagai seorang muslim. Ya, kita mengetahui bahwa as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agamanya atau menegakkan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah menghancurkan agamanya, berarti dia telah menghancurkan keislamannya itu sendiri. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, maka hal yang wajib dan penting kita harus perhatikan yaitu adalah sholat kita. Kenapa? Karena perkara sholat adalah satu hal yang kelak akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Persoalan yang pertama kali yang Allah akan tanyakan kepada seorang hamba di hari akhir yaitu adalah perkara sholat. Oleh karena itu perbaiki sholat kita, perbaiki bagaimana cara bacaan kita, bagaimana tata cara wudhu kita. Itu yang harus kita perbaiki sebagai spirit di masa pandemi sekarang ini. Anak-anakku semuanya, lantas yang keempat yaitu adalah memperbaiki hubungan sosial, memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, memperbaiki hubungan kita dengan teman, memperbaiki hubungan kita dengan tetangga, memperbaiki hubungan kita dengan sahabat, dan memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Maka jangan sekali-kali menjadi orang yang cuek, menjadi orang yang tidak peduli dengan masyarakat. Jangan. Maka harus menjadi orang yang peduli.
Ketika ada orang yang kesusahan, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim kita harus membantunya. Maka ketika ada saudara kita atau mungkin tetangga kita, sahabat kita yang mungkin terkena dampak daripada kondisi seperti sekarang ini, maka kewajiban kita harus membantunya. Jangan sampai kemudian kita lari, jangan sampai kemudian kita tidak mau membantunya, bahkan kita kemudian menutup diri. Kita cuma hanya mengamankan diri kita, lantas kita tidak mau membantu mereka. Jangan. Harus yang kita lakukan yaitu adalah apa? Kita harus membantu mereka. Karena bagaimanapun juga, al-muslimu lil muslim kalbunyan. Muslim satu dengan muslim yang lainnya itu seperti kayak bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dah. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Oleh karena itu, maka kita jangan sekali-kali kemudian kita cuek, acuh tak acuh dengan saudara kita sesama muslim. Maka haruslah kita menjadi orang yang bermanfaat buat mereka dan juga bermanfaat buat orang yang lainnya atau orang-orang di sekitar kita. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Anak-anakku semua, yang terakhir yaitu adalah spirit hijrah di masa pandemi sekarang ini, yaitu adalah apa? Menjaga kebersihan. Yang dulu mungkin kita tidak terbiasa dengan bersih atau mungkin tak terbiasa dengan yang namanya bersuci, maka mulai saat ini terapkan dalam hidup kita. Setiap waktu, setiap saat, biasakanlah untuk wudu. Setiap waktu ketika kita memegang sesuatu yang mungkin kotor, kemudian kita akan beralih kepada pekerjaan yang lainnya, maka biasakanlah untuk cuci tangan. Rasulullah pun juga mengajarkan kepada kita. Maka ketika protokol kesehatan atau WHO mewajibkan kita untuk selalu cuci tangan, untuk menjaga kebersihan, sebenarnya Islam telah lebih dulu mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan. Apa buktinya? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian daripada iman. Artinya adalah ketika kita membiasakan diri kita untuk bersuci, maka di situ sebenarnya kita telah mengamalkan yang namanya pola hidup sehat, pola hidup yang bersih. Rasulullah pun juga selalu mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita bangun tidur membiasakan diri untuk mencuci tangan. Ketika kita baru memegang sesuatu yang mungkin itu kotor, hendak makan misalnya, Rasulullah pun juga mengajarkan kita untuk selalu cuci tangan. Ternyata di dalam ajaran Islam itu luar biasa kalau kita mau menyadari. Namun banyak di antara kita yang tidak menyadari betapa luar biasanya ajaran Islam, betapa peradaban Islam, bahwa peradaban Islam merupakan sebuah peradaban yang luar biasa, bahkan peradaban yang lebih maju dibandingkan peradaban-peradaban yang lainnya. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, dalam kondisi masih dalam suasana perayaan tahun baru Hijriah, Ustadz Andi mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, jadilah orang yang bermanfaat, jadilah orang yang berguna, jadilah orang yang selalu berintrospeksi diri. Boleh jadi hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini. Maka untuk memperbaiki diri kita, jangan sampai menunggu ketika kita tua, jangan sampai menunggu ketika kita akan mati, jangan. Tapi mulailah dari sekarang. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di dalam atau di tengah-tengah pandemi seperti ini, spirit hijrah tetap masih menyatu di dalam diri kita. Jadi ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kuatkan iman dan takwa. Yang kedua, yaitu adalah memperbaiki kualitas ibadah kita, terutama di sholat. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah memperbaiki hubungan sosial kita, baik itu antara kita dengan orang tua, kita dengan sahabat, atau kita dengan tetangga, atau kita dengan orang-orang di sekitar kita. Adapun yang keempat, yang perlu harus kalian perhatikan, yaitu adalah apa? Yaitu adalah memperbaiki pola kualitas kehidupan kita, yaitu dengan menanamkan sikap bersih, sikap yang teratur, ya. Dan yang terakhir yaitu adalah kita harus merubah mindset kita, pola pikir kita. Jangan sekali-kali menyalahkan kondisi, jangan sekali-kali menyalahkan virus corona, tapi yakinlah bahwa semuanya ini adalah atas kehendak, atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin video singkat pembelajaran Quran tematis kali ini bisa diambil hikmah, bisa diambil pelajaran untuk kalian semuanya. Ustadz Andi cuma hanya minta tolong apa yang Ustadz Andi sampaikan ini kalian tulis, kalian rangkum, dan kemudian kalian fotokan
hasil rangkuman kalian, kemudian kalian kirimkan ke email Ustadz Andi sebagaimana biasanya. Mungkin itu yang bisa Ustadz Andi sampaikan. Terima kasih. Jaga kesehatan kalian, nggak perlu keluar kalau tidak penting atau kalau tidak butuh banget. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.